Mengenal sosok pendiri Kerajaan Mataram, diambil dari beritajowo.com. Panembahan Senopati awalnya bernama Danang Sutawijaya. Beliau merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang juga masih keturunan Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Majapahit dan Nyai Sabinah. Panembahan Senopati diangkat sebagai anak oleh Sultan Pajang yang bernama asli Joko Tingkir. Hal ini dikarenakan Sultan Pajang tidak segera mempunyai anak dan Sutawijaya sebagai pancingan agar memiliki anak. Sutawijaya karena diangkat anak oleh Sultan Pajang, beliau diberikan tempat yang berada di sebelah utara pasar, sehingga beliau diberi julukan Raden Ngabei Loreng Pasar. Sutawijaya di masa belianya jatuh cinta terhadap calon istri atau selir dari Sultan Pajang yang bernama Roro Werit, walaupun dari beberapa sumber tidak jelas. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki bernama Ki Juru Martani yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Peran awal Panembahan Senopati. Sayembara menumpas Arya Penangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan menumpas Arya Penangsang. Sultan Pajang pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Ia sendiri akhirnya tewas di tangan Sutawijaya. Akan tetapi sengaja disusun laporan palsu bahwa kematian Arya Penangsang akibat dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Karena jika Sultan Pajang sampai mengetahui kisah yang sebenarnya bahwa pembunuh Bupati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara, Ki Penjawi mendapatkan tanah Pati dan menjadi bupati di sana sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pamanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan tahun 1584, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram bergelar Panembahan ing Alogo. Pada tahun 1576, Ngabei Wilamarta dan Ngabei Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Pajang, Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Pajang melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamejagan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Panembahan Senopati. Sultan Pajang resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalatuban, Pangeran Benowo, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senapati.
Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga putra sulung Senopati dengan Arya Pamalat. Pada tahun 1582 Sultan Bajang menghukum buang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pablan menyusup ke dalam keputiran menggoda Ratu Sekar Kedatron putri bungsu Sultan. Raden Pablan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan. Ibu Pablan adalah adik Senopati. Maka Senopati pun mengirim para mantri pamejagan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan membuangnya. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Bajang murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin pasukan Bajang menyerbu Mataram. Perang terjadi. Pasukan Bajang dapat dipukul mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Sultan Bajang jatuh sakit dalam perjalanan pulang ke Bajang. Ia akhirnya meninggal dunia, namun sebelumnya sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak sulung. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya tersebut. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Bajang yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut takhta Bajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Senopati pada tahun 1586 karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Bajang. Perang pun terjadi. Arya Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan takhta Bajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pusaka Bajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Bajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Bajang digabungkan dengan Mataram. Senopati dimintanya menjadi raja. Bajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senopati. Maka sejak itu Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar Sultan untuk menghormati Sultan Bajang dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahnya terletak di Kota Gede. Demikianlah sekilas mengenai Panembahan Senopati. Semoga